Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Iza dengan NIM 4021977. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan materi studi hadis. Materi yang pertama yaitu kehujjaan hadis, pro, kontra, dan fungsi bayan pada hadis terhadap Al-Quran. 2. Sejarah hadis pada masa permulaan masa Nabi SAW. Ketiga, sejarah perkembangan hadis pada masa sahabat. Keempat, sejarah perkembangan pada masa tabi'in. Dan terakhir, kitab-kitab hadis dan kedudukannya. Kehujjaan hadis-hadis, pro, kontra, dan fungsi bayan pada hadis terhadap Al-Quran. Kehujjaan hadis, pendapat Imam Mazhab yaitu menetapkan hukum terhadap seluruh masalah yang dihadapi pada masa hidupnya sebagai ulama mujtahid. Menggunakan sumber hadis, kedua mereka menekankan persyaratan-persyaratan bagi sebuah hadis yang dapat diterimanya sebagai hujjah. Kehujjaan hadis sebagai dasar hukum pro. Hidup hadis merupakan salah satu sumber setelah Al-Quran. Al-Quran akan sulit dipahami tanpa investasi hadis. Al-Quran tanpa mengambil hadis sebuah landasan hukum dan pedoman hidup adalah tidak mungkin, karena Al-Quran akan sulit dipahami tanpa menggunakan hadis. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yang paling pokok adalah sebagai bayan, sebagaimana dalam keterangan-keterangan mukjizat dan kitab-kitab. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan supaya mereka memikirkan. Ayat tersebut menunjukkan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertugas memberikan penjelasan tentang kitab Allah. Bahan hadis terhadap Al-Quran ada 3. Yang pertama yaitu bayan takrir, bayan tafsir, dan bayan tabdillah. Sejarah hadis pada masa permulaan masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejarah hadis pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkembangan hadis dan dilihat dari 2 aspek penting, yaitu periwayatan dan pendewaannya. Dari keduanya dapat diketahui bahwa proses dan transformasi yang berkaitan dengan perkataan, perbuatan, hal ihwal, sifat, dan takrir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tradisi menulis dan mencatat hadis telah terjadi pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat menerima hadis dari majelis Nabi dan mencatat dari apa yang dikatakan oleh Nabi, sehingga catatan-catatan hadis masih tersebar pada sahifah sahabat. Sejarah perkembangan hadis pada masa sahabat. Hadis pada sahabat besar Khulafaur Rasyidin. Setelah Nabi wafat, para sahabat tidak dapat mendengar sabda-sabda, menyaksikan perbuatan-perbuatan, dan hal ihwal Nabi secara langsung. Tindak tanduk Nabi yang pada dasarnya bermuatan ajaran ilahi hanya dapat diketahui melalui informasi para sahabat Nabi sebagai periwayat pertama yang menyampaikan hadis kepada umat muslim. Hadis pada saat sahabat kecil dan tabi'in. Sebagaimana para sahabat besar, para sahabat kecil dan tabi'in juga cukup berhati-hati dalam periwayatan hadis. Cara yang dilakukan oleh para sahabat besar juga sebagai cara yang sesuai dengan hati nurani mereka dalam rangka untuk menyampaikan hadis pada generasi berikutnya secara benar dan tidak keliru. Penulisan hadis pada masa Rasulullah dan sahabat. Penulisan hadis sebenarnya sudah terjadi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun sifatnya masih individual. Mereka yang telah mempunyai kemampuan menulis melakukan sendiri-sendiri seperti yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Sejarah perkembangan hadis pada masa tabi'in. Sejarah hadis pada masa tabi'in. Menurut ulama hadis, tabi'in adalah orang yang bertemu dengan satu orang sahabat atau lebih. Para imam sependapat bahwa akhir masa tabi'in adalah tahun 150 Hijriah, sedangkan masa at-tabi'in adalah 220 Hijriah. Pengertian lain dari tabi'in adalah orang-orang yang bertemu dengan sahabat, berguru dan belajar kepada sahabat, tetapi tidak bertemu dengan Rasulullah dan tidak pula semasa dengan beliau. Secara resmi berdasarkan perintah khalifah dengan melibatkan berbagai personel yang ahli dalam khalifah, dengan melibatkan beberapa personel yang ahli dalam masalah, bukan dilakukan secara perorangan untuk kepentingan pribadi seperti terjadi pada masa-masa sebelumnya. Kota yang dijadikan pusat pembinaan dalam periwayatan hadis yang kemudian dijadikan sebagai tempat tujuan para tabi'in adalah mencari hadis.
Kota-kota tersebut adalah Madinah Al-Munawwarah, Makkah Al-Mukarramah, Kufah, Basrah, Syam, Mesir, Maghribi dan Andalusia, Yaman dan Khurasan. Kitab-kitab hadis dan kedudukannya. Kitab-kitab hadis. Kitab Sahih Al-Bukhari. Pembukuan hadis telah dimulai dilakukan secara resmi di akhir masa Khalifah Bani Umayyah. Meskipun demikian, kumpulan hadis yang sampai ke tangan kita adalah berasal dari masa awal pemerintah Bani Abbasiyah di pertengahan abad kedua Hijriah, seperti kitab Al-Muwatta oleh Imam Malik. Kitab Sahih Muslim. Pada abad kedua Hijriah telah dilakukan upaya untuk pembukuan hadis-hadis Nabi yang sebelumnya masih terdapat dalam catatan pribadi dan hafalan yang tersebar di seluruh wilayah Islam. Kitab Sunan Abu Daud. Kemenarikan diskursus tentang kitab Sunan Abu Daud. Kitab Jami Al-Tirmidzi. Terlepas dari adanya kontroversi penilaian, baik yang bernada memuji maupun yang mengkritiknya, tentu tidak begitu banyak berpengaruh terhadap kitab Al-Tirmidzi sebagai sebuah karya besar karena hampir semua umat Islam mengakui kredibilitas kitab tersebut. Pandangan dan penilaian para ulama tentang kitab hadis. Kitab Al-Bukhari. Para ulama hadis telah sepakat bahwa kitab yang paling sahih sesudah Al-Quran adalah Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Namun demikian, ternyata hadis-hadis Al-Bukhari tidak luput dari berbagai permasalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.